Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual, utamanya adalah yang terkait dengan praktek spiritual sehari-hari. Video kali ini membahas tentang penyebutan penceramah radikal dan penceramah yang bukan radikal. Dan video ini berjudul Penceramah Radikal. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, beberapa waktu lalu tersebar berita bahwa lebih dari 40 masjid di Jakarta terpapar paham radikalisme dan lebih dari 50 penceramah masuk kategori radikal. Berita tersebut kala itu menjadi perhatian masyarakat banyak. Tentu saja ada yang pro dan kontra. Hal seperti ini di Indonesia yang multi agama sekarang ini merupakan kebiasaan kalau terjadi gaduh atau sedikit gaduh, dan kegaduhan itu disinyalir karena diperkuat oleh ulah para elit politik yang piawai memanfaatkan berita dan situasi dijadikan komoditi untuk maksud-maksud tertentu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, di sini saya akan memberikan komentar tentang pernyataan radikal yang mana setelah dipublikasikan mendapat tanggapan dari Ustadz Ismail Yusanto yang dapat dilihat dalam cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja dipublikasikan hasil penelitian yang menyebut bahwa ada lebih dari 40 masjid di Jakarta yang disebut terpapar oleh paham radikalisme, dan ada lebih dari 50 penceramah yang masuk kategori penceramah radikal. Bagaimana kita melihat persoalan ini? Kalau kita melihat publikasi penelitian itu yang kemudian dilansir oleh Badan Intelijen Nasional, ada konotasi negatif. Nah, menjadi pertanyaan lagi adalah apakah betul bahwa masjid itu terpampar sesuatu yang negatif dan penceramah tadi itu telah menyampaikan sesuatu yang negatif. Disinilah pentingnya kita mendapatkan klarifikasi. Nah, kalau kita memandang bahwa semestinya penceramah itu dinilai sesuai dengan apa yang dia sampaikan, setidaknya ada menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah materinya, pemadahnya, yang kedua adalah metodenya, cara penyampaiannya, dan yang ketiga adalah sikap yang ditumbuhkan atau yang dikembangkan atau yang diserukan oleh penceramah itu. Sepanjang materinya itu memang berdasar kepada Quran dan Sunnah, maka kita harus mengatakan bahwa ceramah itu adalah ceramah yang benar, ceramah yang Islami, ceramah yang Quranik. Kita tidak bisa mengatakan ceramah itu sekeras apapun dia itu katakanlah sebagai ceramah yang radikal. Mengapa? Karena kalau radikal itu berkonotasi negatif, maka kita akan mengatakan bahwa ceramah itu ceramah yang negatif, padahal dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi ini sesuatu yang saya kira sangat tidak pas gitu. Nah, mungkin ada yang salah di dalam cara dia memandang, dalam cara dia menyampaikan maksudnya. Mungkin ada nada yang terlalu kasar, katakanlah, bukan keras ya. Keras itu kalau dalam Quran itu ada namanya kaulan sadidan, perkataan yang keras. Tapi ada juga kaulan layyinan, perkataan yang lembut. Nah, kasar ini berkonotasi negatif, artinya ceramah yang disertai dengan makian dan sebagainya gitu.
Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sikap apa yang ditumbuhkan atau yang diserukan oleh penceramah itu. Kalau sikap yang ditumbuhkan itu atau yang diserukan itu juga sekali lagi berdasarkan kepada ketentuan Quran dan Sunnah, maka sekeras apapun juga tidak bisa dikatakan sebagai radikal. Itu misalnya bahwa kita tidak boleh menerima paham yang bertentangan dengan Islam, kita harus menolak, kita harus mengatakan tidak, kita tidak boleh memilih pemimpin kafir misalnya. Itu kan seruan-seruan sikap. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu radikal karena memang begitulah yang diajarkan oleh Islam, begitulah yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah maka saya kira ini yang telah mempublikasikan punya tanggung jawab untuk mengklarifikasi. Kalau ini tidak dilakukan klarifikasi, maka berarti ini telah menimbulkan sakwa sangka di tengah-tengah masyarakat dan telah menimbulkan persoalan baru. Jadi kalau pemerintah menyebut bahwa kita tidak boleh melakukan kegaduhan, ini kegaduhan baru. Dan yang paling penting dari semua itu adalah telah melakukan penilaian terhadap sesuatu dengan tolak ukur yang tidak tepat. Mestinya ceramah itu dinilai apakah dia Islami atau tidak, bukan radikal atau tidak. Kalau radikal atau tidak ada kecenderungannya itu sesuai dengan selera penguasa. Kalau sesuai dengan selera penguasa itu disebut tidak radikal, sementara kalau bertentangan dengan selera penguasa itu akan disebut radikal. Nah, apakah itu yang dimaksud? Allah alam. Saya kira kita sebagai seorang muslim harus tetap kokoh, maju ke depan, menyampaikan al-haq, ya, walau kana murah, kata Rasulullah SAW, walaupun pahit, apapun kata orang, bahwa memang begitulah ajaran Islam, disampaikan dengan hikmah, mau'izatul hasanah, dan mujadalah dengan ahsan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, memang benar setelah dipublikasikan maka masjid dan para penceramah yang dimaksud mendapat konotasi negatif. Negatifnya adalah karena sang penceramah dalam berceramah terkesan berseberangan dengan pemerintah. Kritikannya keras dan kurang sopan. Bisa dikatakan memprovokasi umat. Dapat menimbulkan kegaduhan. Selain itu, ada juga yang menyinggung agama lain dengan cara yang tidak enak, dengan suara keras dan tutur kata yang kasar, tidak mengindahkan tata krama tanpa didahului dengan kata maaf. Mestinya hal-hal seperti itu tidak dilakukan. Sebagai penceramah yang diikuti oleh banyak umat, mestinya bisa menyampaikan isi atau maksud ceramahnya secara baik, sehingga tidak dicap sebagai penceramah yang radikal, yang negatif thinking, bukan radikal yang positif, yang tutur katanya baik dan sopan. Penceramah itu hendaknya menghindari pihak lain merasa tersinggung dan menimbulkan kegaduhan. Usahakan pihak lain bisa menerima dengan lapang dada karena bisa memaklumi, mengerti dan paham atas apa yang dia lihat dan dia dengar. Sampaikanlah ceramah secara baik, piawai dan bijaksana, sehingga dapat diakui sebagai penceramah yang pintar, sopan, piawai menyampaikan bahasan secara bijaksana, karena berceramah itu tidak sembarangan, mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam berceramah, berpengetahuan luas, sopan dan bijaksana, tidak memprovokasi umat secara kasar dan berkoar-koar yang sebenarnya bisa memalukan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ismail Yusanto, jika materinya sudah sesuai dengan Al-Quran atau kitab suci lain untuk yang non-Islam dan sesuai sunnah atau sesuai aturan agama yang syah, oke, setuju. Silahkan disampaikan dengan keras, tegas, atau lugas.
Kalaupun disampaikan dengan suara yang keras, silakan juga, asalkan terukur. Artinya tidak memekakkan telinga dan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Misalnya kenyamanan orang yang sedang lewat, yang tidak terganggu dengan suara-suara yang memekakkan gendang telinga, tidak gaduh. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ismail Yusanto pula, jika ceramah dimaksud meskipun sudah sesuai dengan Al-Quran atau kitab suci lain untuk yang non-Islam, jika disampaikan dengan kata-kata yang kasar, dengan suara yang keras dan cenderung brutal, menyalah-nyalahkan atau mengoreksi agama lain secara kasar, apalagi dengan makian, bukan secara halus, tidak beretika, maka tentu saja ceramah yang demikian itu pantaslah jika dinilai sebagai radikal, dapat menimbulkan kegaduhan. Ceramah yang radikal berpotensi merusak kerukunan bangsa yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Perlu kita jaga bersama, jangan dirusak. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang ketiga dari yang dikatakan oleh Ustadz Ismail Yusanto tadi mengenai seruan atau sikap yang ditumbuhkan atau dikembangkan dalam ceramah yang berdasarkan Al-Quran atau kitab suci lain untuk yang non-Islam dan berdasarkan sunnah atau aturan agama yang sah, maka sikap yang ditumbuhkan, diserukan atau dikembangkan, biarpun disampaikan secara keras atau tepatnya secara tegas dan lugas, silahkan saja. Seruan sikap tersebut bukanlah radikal, namun seperti yang saya katakan tadi, jika disampaikan dengan kata-kata yang kasar, dengan suara yang keras dan cenderung brutal, menyalah-nyalahkan atau mengoreksi agama lain secara kasar, apalagi dengan makian, bukan secara halus, tidak beretika, maka tentu saja ceramah yang demikian itu pantaslah jika dinilai sebagai radikal dan dapat menimbulkan kegaduhan. Silakan disampaikan kepada umat untuk wajib menolak paham yang bertentangan dengan Islam. Misal tidak boleh memilih pemimpin kafir, atau tepatnya pemimpin yang tidak seiman. Silakan seruan itu disampaikan secara baik dan enak. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dari uraian saya tadi, maka jelaslah sudah apa itu yang disebut radikal atau bukan radikal, seperti yang sudah dikatakan oleh Ustadz Ismail Yusanto dalam cuplikan video tadi. Suatu pekerjaan penelitian itu mempunyai standar atau kriteria-kriteria baku dalam menilai atau menentukan kesimpulan hasil penelitian. Demikian juga dengan pemerintah atau BIN punya standar penilaian baku, mana yang bisa dikatakan radikal dan mana yang tidak radikal. Radikal negatif itu tidak baik dan berbahaya, kecuali radikal positif, yang dalam kata lain merupakan terobosan untuk menyelesaikan suatu masalah yang pelik, itu baik. Radikal negatif itu berbahaya, bisa menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan membahayakan keutuhan bangsa yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Jadi saran saya, perbaikilah dalam berceramah agar tidak dinilai sebagai ceramah yang radikal, yang dapat menimbulkan kegaduhan. Ceramahlah yang baik, yang santun. Ceramah yang baik bisa tuh digemari atau dirindukan oleh umat jika misalnya dibumbui dengan jok-jok yang menarik, jok-jok yang lucu dan mengundang tawa, sehingga suasana menjadi gembira, bukan menimbulkan suasana panas.
Bapak Ibu Saudara dan Saudari, radikal atau bukan radikal itu tidak ditentukan oleh selera penguasa. Kan rakyat bisa menilai. Rakyat Indonesia itu sudah pintar-pintar, bisa menilai mana yang radikal dan mana yang bukan radikal. Jadi seandainya penguasa menerapkan kriteria selera, maka tentulah gak akan jadi barang itu. Saya kira paham ya. Becik ketitik olo ketoro, artinya kalau baik itu tertandai, kalau jelek itu kelihatan. Pastilah rakyat Indonesia banyak yang bisa melihat dengan benar, karena mata, hati, dan pikirannya banyak yang masih normal dibanding yang sudah sakit. Seperti halnya dengan kaum muslimin dan muslimah Indonesia, banyak yang sehat dibanding yang sudah sakit. Jikapun penguasa menerapkan kriteria selera, tentulah selera yang baik demi membangun bangsa dan negara seutuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, demikianlah bahasan tentang penceramah radikal dan penceramah yang bukan radikal. Jika Bapak Ibu Saudara dan Saudari tidak menyukai, tidak setuju, atau tidak sependapat dengan bahasan ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah itu sebagai pendapat pribadi yang boleh berbeda, yang dijamin oleh undang-undang. Akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video saya yang lain. Wassalam.